berada pada malam ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus dalam ibadah Natal malam ini yang mengangkat satu tema, rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Praetno, masih melanjutkan edisi yang kemarin. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesembuhan, kesehatan. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan karunia ini. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Dekat beliaulah kita bisa menemukan jalan kebenaran. Menyambung pada edisi kedua kali ini, masih mengkritisi acara Hari Natal Bersama Kultum 2020 yang diadakan oleh Gereja Metodis Injili Indonesia, yang dilaksanakan oleh para murtadin. Mereka mengambil tema Natal rahmatan lil alamin. Baik, pada kesempatan ini akan saya kupas satu persatu apa yang mereka katakan, karena mereka mengatakan atau karena kajian-kajian mereka bersinggungan dengan simbol-simbol muslim. Ini mungkin berhubungan sama tema kita nih, Be. Iya. Tema kita rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semua bangsa, semua isi dunia. Betul. Insya Allah nanti dalam kajian ini akan saya bagi dalam beberapa seri ya, kalau terlalu panjang supaya Anda juga tidak bosan. Yang jelas saya akan mengkritisi satu persatu ceramah mereka yang nyerempet keimanan kita, karena memang kalau dalam melihat itu tujuan mereka dalam menyampaikan misinya ini adalah untuk mempengaruhi kaum muslim supaya mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan utusan, atau Tuhan dan juru selamat mereka, atau juru selamat yang perlu disampaikan pada dunia, karena dia mengatakan bahwa Yesus atau Isa ini adalah rahmat bagi seluruh dunia. Kalau kita melihat ayat-ayat di dalam kitab Injil, tidak pernah di sana dikatakan bahwa Yesus sengaja turun ke bumi kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia. Tidak pernah ada ayatnya. Dan juga tidak pernah ada ayatnya bahwa Yesus itu turun untuk rahmat seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tidak pernah. Karena Yesus datang khusus hanya untuk orang Israel saja. Banyak ayatnya di sana disebutkan bahwa aku diutus atau aku turun hanya untuk mencari umat yang hilang dari bangsa Israel saja. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan dakwahnya untuk seluruh dunia. Bahkan ada seorang muridnya dipesankan, kamu kalau berjalan jangan belok ke kanan atau ke kiri ke negeri yang lain, tetapi hanya untuk orang Israel saja. Jadi sangat keliru kalau dikatakan bahwa misi Natal mereka adalah untuk seluruh alam. Ayatnya tidak pernah ada. Mereka sengaja mencopot ayat rahmatan lil alamin yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, dipaksakan menjadi tema mereka, seakan-akan kedatangan Yesus itu adalah rahmat untuk semesta alam. Seperti kita ketahui bersama di dalam kitab Lukas tadi, atau kitab ayat-ayat yang lain yang bercerita masalah rahmat itu hanya untuk rahmat seseorang pribadi atau suku, bukan untuk seluruh alam. Coba kalau ada, tunjukkan pada saya bahwa Yesus turun untuk seluruh alam. Tidak ada. Rahmat lil alamin atau rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh umat manusia itu hanya Islam yang tertulis di dalam kitab suci
suci Al-Quran di dalam surah An-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatal, melainkan untuk menjadi rahmat lil alamin, yaitu bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, itu ada di dalam Anbiya ayat 107. Di sana dikatakan wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatal, melainkan untuk menjadi rahmat lil alamin, bagi seluruh alam. Jadi rahmatal lil alamin ini ada di dalam kitab suci Al-Quran, ayatnya ada. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Yesus datang, itu juga rahmatal lil alamin, mana ayatnya, tunjukkan pada saya. Tidak pernah ada, meskipun di dalam bahasa Arab sekalipun, coba dicari. Memang ada banyak kata rahmat-rahmat, tapi itu dikhususkan untuk seseorang atau suku saja. Baik, saya juga akan mengoreksi beberapa ceramah yang lain ya. Menarik tuh, Ben. Gimana coba jelasin? Soalnya kan Yesus mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Allah, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu cocok untuk kita manusia. Benar. Nah, makanya kitab suci, ya, khususnya di dalam kitab suci Al-Quran, dimulai dengan Bismillah, ya, itu sebenarnya buat kita. Betul. Ya. Dan saya akan mengoreksi beberapa ceramah-ceramahnya yang lain yang juga bersinggungan dengan umat muslim. Dalam ceramahnya di sana tadi dikatakan bahwa mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu khusus untuk mereka. Dan ayat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang itu sebetulnya ditunjukkan pada mereka, yang diartikan bahwa Allah Maha Pemurah dan Penyayang itu dengan menurunkan rahmatnya, menurunkan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan itu memang nggak nyambung ya. Jadi nggak mungkin Allah menurunkan seorang sesembahan selain Allah. Allah itu yang patut disembah adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada dua, tidak ada tiga. Allah itu tetap satu. Jadi kalau mereka para murtadin yang dulunya orang Islam kemudian memaksakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian juga masalah rahmatal lil alamin menjadi bagian dari ajaran mereka, itu sangat dipaksakan. Di dalam ceramahnya mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah menebus dosa umat manusia. Anda bisa lihat videonya. Semua orang sudah berbuat dosa. pasti. Jangan GR lu. Nah, Upah dosa maut. Makanya Allah itu sayang sama kita. Dikasihlah Isa Al-Masih sebagai penebus dosa, itu rahmat. kalimatnya yang nuzul ke dunia menjadi manusia dengan nama Isa Al-Masih. Di sana dikatakan Yesus menebus dosa manusia. Orang yang berdosa bisa ditebus. Kalau ada penebusan seperti itu, maka saya bersyukur. Mungkin saya akan kembali menjadi Kristen lagi kalau ayat itu betul-betul ada. Kalau janji penebusan dosa itu keluar dari Yesus sendiri, mengatakan aku diturun ke dunia, aku dikorbankan, mungkin disalib, aku menebus dosa seluruh umat manusia, baru saya yakin itu ada. Tetapi ternyata ayat seperti itu tidak pernah ada, janji-janji seperti itu tidak pernah ada. Jadi jangan sampai Anda tertipu dengan jargon-jargon mereka bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa umat manusia. Dalam tradisi kepercayaan Yahudi, dulu waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, di tulah yang terakhir itu memang Allah membunuh anak-anak sulung kaum Mesir. Dan yang tidak dibunuh adalah anak-anak dari
kaum Israel dengan cara di pintu-pintu rumah mereka itu dikasih darah hasil sembelihan domba. Dan doktrin ajaran Yahudi ini dipakai oleh orang Kristen bahwa seakan-akan Yesus itu menebus umat Israel atau umat manusia dengan cara darahnya untuk menebus dosa. Apakah itu betul seperti itu? Karena ajaran itu pun ditentang oleh orang Israel sendiri. Orang Israel tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu turun untuk menggantikan persembahan atau darah-darah yang ada waktu itu diperingati oleh nenek moyang mereka, yang selanjutnya diperingati menjadi perayaan Paskah atau Paskah. Orang Israel sampai hari ini masih merayakan Paskah, ya. Jadi dilewatinya bencana anak-anak mereka dibunuh dengan simbol darah korban. Dan orang antara Paskah orang Yahudi dengan Paskahnya orang Kristen memang beda. Jadi meskipun sama dalam penyebutannya, tetapi sebetulnya itu esensinya beda sama sekali. Karena upacara Paskah itu Yesus sendiri melakukan. Tradisi Yahudi memakan roti tak beragi di malam Paskah itu Yesus juga melakukan dengan para murid-muridnya. Jadi ajaran siapa Paskah itu? Ajaran Yahudi. Tetapi dipakai orang Kristen juga, seakan-akan Paskah itu adalah penebusan Yesus waktu disalib, menebus dosa umat manusia. Enggak nyambung, itu bukan perayaan yang asli seperti itu. Tetapi diadopsi karena itu adalah perayaan dari orang-orang Yahudi. Betulkah Yesus menebus dosa manusia? Kalau kita lihat di dalam kitab suci mereka sendiri, terutama dalam kitab Perjanjian Lama, di sana dikatakan apa? Di dalam Yeskiel pasal 18 ayat 20, jiwa yang berdosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan ayah. Ayah tidak akan menanggung kesalahan anak, dan kebenaran orang benar tetap pada dirinya sendiri, dan kekafiran atau kefasikan orang fasik tetap pada dirinya sendiri. Jadi apa dikatakan dalam Yeskiel? Jiwa orang yang berdosa itulah yang tetap mati. Orang berdosa tetap mati. Anak tidak bisa menebus dosa ayahnya. Ayah tidak bisa menanggung kesalahan anak. Jadi tidak ada doktrin tanggung menanggung dosa, itu tidak ada. Dosa tetap ditanggung oleh dirinya sendiri. Diperkuat di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 16. Taurat Nabi Musa, di sana dikatakan seorang ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, dan seorang anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Ayah anak tidak bisa menebus dosa. Itu ada di dalam kitab Perjanjian Lama, dan kitab itu sampai hari ini masih ada di dalam kitab suci orang Kristen. Apakah mereka mengingkari isi kitab sucinya sendiri dengan mengatakan atau menafikan ayat yang lain, seakan-akan ayat ini sudah tidak berfungsi lagi dan ayat ini tidak dipakai lagi? Apakah seperti itu? Bukankah itu juga sebuah kitab suci mereka? Kenapa harus bersifat ganda seperti itu, ya? Jadi saya katakan Yesus menebus dosa umat manusia tidak ada dasarnya. Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Kalau Yesus mengatakan hal itu, wah, luar biasa. Itu patut kita syukuri. Mungkin seluruh orang dunia wajib ikut rame-rame. Dan doktrin penebusan dosa ini pun sampai hari ini membingungkan orang Kristen sendiri. Bagaimana contohnya orang Kristen yang banyak dosa, perampok, membunuh, berzina? Apakah hanya percaya pada Yesus mereka bebas begitu saja? Ternyata tidak. Bahkan di negara-negara Kristen pun sampai hari ini orang-orang berdosa tetap dihukum. Ada hukuman. Tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan mengatakan dosa mereka sudah ditebus. Enggak bisa.
Jadi doktrin ini sangat tidak bisa diterima. Jadi berdasarkan akal, berdasarkan ayat suci mereka sendiri juga tidak bisa diterima. Demikian kajian kali ini. Nantikan kajian selanjutnya karena akan saya bikin berseri supaya tidak panjang, supaya Anda tidak terlalu capek untuk menonton kalau durasinya terlalu panjang ya. Jadi saya akan mencoba membuat durasi yang pendek-pendek saja supaya tidak membosankan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.